Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai ayat 11. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini saudara. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang perlindungan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti butuh perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa perlindungan daripada Tuhan. Berkali-kali saya menegaskan bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang fana, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap kita, kalau kita jujur, kita mengamati, maka kita akan sama-sama mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan kita butuh Tuhan untuk melindungi kita. Kita butuh Tuhan yang menjadi perlindungan atas kita. Saudara, ada satu kuasa yang ingin menghancurkan umat manusia. Ada satu kuasa yang ingin menghancurkan termasuk kehidupan kita, yaitu kuasa iblis. Iblis ingin menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Dia tidak ingin hanya dia sendiri yang hancur saudara dan masuk neraka, tetapi dia ingin sebanyak-banyaknya mungkin orang, manusia, ikut dengan dia masuk neraka. Itu sebabnya tidak heran kalau manusia makin banyak yang jatuh, makin banyak yang hancur dalam kehidupannya. Dan kalau kita hadapi, kalau kita jalani, kalau kita mau kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Kita butuh perlindungan Tuhan karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kuasa Tuhan itu ada pada kita, maka firman Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, saudara, kita akan hancur oleh iblis. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maka iblislah yang akan lari dan hancur. Oleh karena kita memiliki kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali bertanya kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan, seharusnya mana yang takut? Saudara takut melihat iblis atau iblis yang takut melihat saudara? Seringkali macam-macam jawaban yang saya dengar saudara. Dan dua-dua bisa terjadi. Kalau seorang anak Tuhan, seorang yang berkata dia orang Kristen, dia tidak memiliki kuasa daripada Tuhan,
dia tidak memiliki otoritas Tuhan dalam kehidupannya, maka dialah yang akan kalah oleh karena setan. Dia yang akan takut terhadap kuasa setan. Tapi kalau perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dia, maka setanlah yang seharusnya takut melihat dia. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah setan yang takut lihat saudara atau saudara yang takut lihat setan? Kalau saudara memiliki kuasa Allah dalam diri saudara, seharusnya setan itu jauh, iblis itu lari daripada saudara. Itu sebabnya kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi orang yang ada dalam kesesakan. Saudara, pada waktu itu Daud, di mana konteks kehidupan yang dia alami adalah dia seringkali menghadapi musuh-musuh, saudara. Ada bangsa-bangsa yang selalu harus dia hadapi dalam peperangan. Dan dalam situasi yang demikian, dia membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Karena seringkali bangsa-bangsa yang dia hadapi itu adalah bangsa yang jauh lebih besar, pasukan yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, saudara. Dan kemudian dalam situasi yang demikian dia berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang ada dalam kesesakan. Oleh karena masalah itu jauh lebih besar daripada kemampuan, itu sebabnya akhirnya berada dalam situasi kesesakan. Karena musuh itu jauh lebih besar daripada kekuatannya, itu membuat Daud berkata bahwa dia ada dalam kesesakan dan ada dalam keadaan terinjak oleh karena besarnya musuh yang dia hadapi. Namun demikian dia berkata, saudara, bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun bangsa-bangsa yang harus dihadapi begitu banyak, saudara, tapi dalam semuanya itu, sekalipun kekuatan musuh jauh lebih besar daripada dia, yang seharusnya dia terinjak, yang seharusnya dia ada dalam kesesakan oleh karena besarnya musuh, namun demikian dia menegaskan bahwa Tuhan melindungi. Jadi yang mau ditegaskan oleh Daud, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dalam situasi yang dia alami, Tuhanlah perlindungannya. Dalam konteks kita hari ini, di mana di zaman ini firman Allah menegaskan, saudara, bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Maksudnya adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan seperti yang tadi saya tegaskan, saudara, kita butuh kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, otoritas Tuhan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang merupakan musuh kita hari ini. Dan percayalah, saudara, bahwa sekalipun kuasa-kuasa kegelapan itu punya kekuatan, tetapi dengar, kalau Tuhan yang melindungi kita, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa musuh. Saya ingat, saudara, ketika saya pertama kali datang ke tempat pelayanan yang saya rintis, saudara, dan hari ini saya gembalakan, saya punya pengalaman yang agak unik, saudara. Kenapa? Karena begitu saya datang, saya seringkali mengalami gangguan kuasa kegelapan. Ada dalam berbagai bentuk yang dia buat, saudara. Ada berbagai bentuk cara yang dia lakukan untuk mengganggu saya.
Dan dalam situasi yang demikian, dengan umur pada waktu itu 19 tahun, saudara, itu merupakan situasi yang sulit bagi saya. Karena iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya lari dari pelayanan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya tidak bertahan dalam pelayanan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan mengganggu dalam situasi-situasi tertentu, saudara. Tapi dalam situasi yang demikian saya bersyukur karena saya mengerti bahwa kuasa yang ada padaku lebih besar dari segala kuasa kegelapan, maka aku tetap bertahan. Dan pada akhirnya kuasa-kuasa kegelapan tersebut dikalahkan. Satu kali menurut kesaksian, ada seorang pemimpin sebuah sekolah teologi, di mana pada waktu itu dia bertanya kepada saya, "Kamu pelayanan kemana?" Saya berkata, "Ke desa ini." "Oh ya, desa itu dulu, ke desa itu kami pernah kirimkan mahasiswa ke sana 3 orang. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka bertemu atau diperhadapkan dengan dukun. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pelayanan mereka gagal." Waktu saya dengar itu, saudara, saya tidak heran karena ketika saya merintis, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk membuat saya juga lari dari pelayanan. Tetapi ketika aku sadar bahwa kuasa Tuhan lebih besar, maka aku bertahan dan sampai akhirnya kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan. Dan yang luar biasa, saudara, hari ini dukun-dukun sudah bertobat. Ada beberapa dukun yang menjadi jemaat. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Dan dengar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada pada kita supaya kita sanggup mengalahkan kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan kita, kuasa iblis, dengan perlindungan, dengan kuasa daripada Tuhan. Di ayat 11, pemazmur ini berkata bahwa setelah di ayat 10 dia berkata bahwa tempat perlindungan adalah Tuhan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Kemudian di ayat 11 dia berkata di kalimat pertama, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Jadi hal yang mau ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, adalah bahwa orang yang akan bertahan dan mengalami perlindungan daripada Tuhan di dalam kehidupannya saat dia mengalami kesesakan, saudara, saat dia mengalami terinjak, mengalami situasi yang sulit. Di ayat 11 dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan, saudara? Kita harus bertahan apapun situasinya. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Kita akan mampu bertahan jika kita mengenal nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas, kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara, saudara tidak akan mampu bertahan. Kenapa aku bertahan dalam perintisan, dalam merintis pelayanan Tuhan, sekalipun begitu banyak hal-hal yang harus dihadapi, sekalipun iblis ingin selalu supaya aku lari dari pelayanan. Kenapa aku bertahan? Karena aku mengenal kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada segala tipuan iblis. Itu yang membuat aku bertahan. Sekalipun sebelum aku ada orang-orang yang sudah lari, saudara. Sebelum saya merintis di desa yang hari ini aku mengembalakan, sebelumnya ada orang-orang yang sudah mencoba, tetapi gagal. Lari dari pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ada pada pengenalan akan Tuhan. Sebesar apapun kuasa iblis, kalau kita mengenal bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, maka kita tidak akan lari daripadanya. Dialah yang akan lari daripada kita. Kita akan terus bertahan apapun situasinya. Kita akan terus bertahan apapun kondisinya. Dan ketika kita bertahan, maka Allah akan menyatakan perlindungannya, dan Dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Orang-orang yang tertindas melalui tipuan-tipuan iblis, orang-orang yang ditekan oleh iblis sehingga berada dalam kesesakan dan memakai situasi yang ada, memakai orang-orang untuk menindas orang-orang percaya. Tetapi jika orang tersebut mengenal nama Tuhan,
mengenal Tuhan yang berkuasa, dan dia tidak goyah, saudara, dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Hari ini pun kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, tetaplah bertahan. Bagaimana supaya saudara mampu bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, sekalipun banyak masalah tantangan yang saudara alami? Kenallah nama Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berotoritas. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Kenal Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian, saudara akan tetap bertahan apapun yang saudara alami. Dan ketika saudara bertahan, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Lalu yang kedua yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Setelah memiliki pengenalan, dengan memiliki pengenalan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dia lebih berkuasa daripada segala situasi, daripada segala masalah, bahkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, maka yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, bahwa Tuhan pasti menyatakan keadilannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan pasti akan memberi kesuksesan dan keberhasilan, dan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua yang harus kita miliki kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, saudara, adalah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang ajaib. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang sanggup. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, atas situasi yang sedang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin hidupmu sedang susah, mungkin ekonomimu sedang hancur, mungkin bisnismu sedang hancur. Masihkah ada iman dalam hati saudara bahwa Allah sanggup memulihkan semuanya itu? Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara harus tetap percaya apapun situasinya. Saudara, saya mengalami hal-hal yang demikian dalam melayani Tuhan. Ada keadaan, ada situasi di mana mengalami ekonomi yang sulit dalam melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kami di organisasi kami pergi merintis, kami tidak punya gaji. Organisasi tidak menggaji kami. Kami punya sistem di mana kami merintis, dan kalau merintis berhasil, berhasillah di sana. Kalau merintis tidak berhasil, maka tidak berhasillah. Jadi saya pergi merintis dengan bermodalkan membawa satu gitar, saudara. Dan ada masa-masa mengalami situasi yang sulit, tetapi dalam masa situasi yang sulit tersebutlah Allah malah menyatakan perlindungan dan pembelaannya. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai anak muda umur 19 tahun pergi merintis, lalu mengontrak satu rumah, tinggal di sana, bagaimana saya makan dan seterusnya, bagaimana saya masak dan seterusnya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memelihara aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan utus ada seorang keluarga yang setiap pagi, tanpa pernah aku meminta, tanpa pernah aku bercerita apapun, bahkan aku belum mengenal mereka dengan baik, pada waktu itu mereka tetap letakkan pagi hari, meletakkan makanan dengan lauknya di jendela rumah yang saya kontrak, saudara. Di pagi hari ibu ini meletakkan makanan untuk pagi dan siang, dan kemudian di malam hari dia letakkan untuk makanan malam. Waktu itu terjadi kali pertama, aku pikir hari ini aku diberkati, bersyukur buat hari ini. Tapi ternyata esoknya terjadi, lusa juga demikian, seterusnya demikian, 1 minggu kemudian masih demikian, 1 bulan demikian, kemudian juga masih demikian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih demikian. Artinya Tuhan pakai keluarga ini, ibu ini, untuk memelihara saya. Dan akhirnya ibu ini menjadi jemaat yang setia. Dia menjadi orang tua angkat saya, dan dia begitu banyak menolong dalam pelayanan. Hidupnya begitu memuliakan nama Tuhan. Dia dipakai dan diberkati oleh Tuhan.
Saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah bisa bekerja. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang demikian. Tetapi yang satu hal yang ku tahu dan ku kenal adalah bahwa Dia Allah yang ajaib. Dan akhirnya melalui pengenalan itu aku percaya bahwa Dia sanggup, dan ternyata Dia nyatakan pemeliharaan dan perlindungannya. Dalam hidup saudara mungkin ada situasi yang saudara alami saat ini sepertinya tidak ada harapan. Kenalkah saudara Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Percayakah saudara kepada Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Dan kemudian yang ketiga yang harus ada pada orang yang rindu mengalami perlindungan Tuhan adalah di ayat 11 bagian terakhir dikatakan, orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang ketiga, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar oleh karena perlindungan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Dia. Yang kedua, orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, orang yang mencari Dia. Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, mengalami pembelaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, maka belajarlah mengenal Tuhan, belajarlah percaya kepada Tuhan, dan hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen terhadap firman Tuhan ini, dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga
keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.